Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya selaku moderator ingin mengatur jalannya pembahasan pada hari ini. Jadi di sini kami ingin membahas tentang sejarah kerajaan Tarumanegara dari pembimbing kami, yaitu Ibu Reni Faida. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Siti Ainur Rahmah tentang berdirinya kerajaan Tarumanegara. Baik, perkenalkan nama saya Siti Ainur Rahmah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasinghawarman yang berasal dari India. Jayasinghawarman memberi nama kerajaannya Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Jayasinghawarman memerintah dari tahun 358 Masehi sampai 328 Masehi dan setelahnya memutuskan untuk menjadi petapa. Kepemimpinan kerajaan Tarumanegara lalu dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman. Catatan sejarah justru banyak menyebut kepemimpinan raja ketiga yaitu Purnawarman sebagai raja yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan. Pada masa kepemimpinannya di tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan bernama Sundapura di kawasan pantai yang jadi asal-usul Sunda sekarang. Selain itu, seperti yang disebut dalam Prasasti Tugu, Raja juga memerintahkan penggalian Sungai Gomaki sepanjang 12 km yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, mengendalikan banjir, dan menghindari kekeringan yang pada musim kemarau. Di bawah kekuasaannya, kekuasaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Tak hanya di dalam negeri, kerajaan Tarumanegara bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Salah satu bukti kejayaan Raja Purnawarman adalah dilakukannya persembahan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana yang juga tercantum pada Prasasti Tugu. Jika kalian ingin melihat Prasasti Tugu, akan dijelaskan di pembahasan ketiga. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mamluatul Inayah. Perkenalkan, nama saya Mamluatul Inayah. Di sini saya akan membahas tentang kehidupan ekonomi dan sosial Kerajaan Tarumanegara. Letaknya yang berada di dekat perairan membuat Kerajaan Tarumanegara disematkan predikat kerajaan maritim. Berkat lokasinya itu pula, Tarumanegara terbilang maju dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Meskipun demikian, prioritas kehidupan ekonomi di kerajaan tersebut adalah pertanian dan peternakan. Sementara itu, terdapat dua golongan masyarakat dalam kehidupan sosial di kerajaan Tarumanegara. Golongan pertama adalah golongan agama Hindu yang berisi para raja atau anggota kerajaan. Adapun golongan kedua ialah masyarakat biasa yang masif. Masa kejayaan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh raja ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Dia terkenal sebagai sosok raja yang berwibawa dan cerdas. Pada masa kepemimpinannya, kondisi ekonomi kerajaan Tarumanegara terbilang maju dengan pesat. Letaknya yang strategis dan kepiawaian Raja Purnawarman dalam memimpin membuat kerajaan tersebut semakin unggul dalam sektor perdagangan. Tak hanya itu, Raja Purnawarman juga berhasil mengatasi persoalan banjir di wilayah kekuasaannya, sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan di awal. Dia menyelesaikan masalah tersebut dengan menggalikan Candi Ambaga, cikal bakal Candi Citarum untuk mengalirkan air berlebih itu ke laut. Kali sepanjang 11 km ini dikerjakan dalam kurun waktu 21 hari. Sebagai perayaan digalinya irigasi tersebut, Raja Purnawarman mempersembahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kisah ini
terkuat dari temuan peninggalan Kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Tugu. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Miftahul Jannah. Oke, perkenalkan, saya Miftahul Jannah. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Sebenarnya prasasti peninggalannya terdapat 7. Namun di sini saya ingin menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, prasasti Kiaruteun atau prasasti Ciampea. Pada prasasti yang ditemukan di Sungai Kiaruteun sama seperti dengan namanya, prasasti Kiaruteun. Jadi ini terdapat lukisan laba-laba serta telapak kaki Raja Penawan. Seperti kalian lihat di sini terdapat 2 pasang telapak dari raja tersebut, yaitu Raja Penawarman, dan terdapat lukisan laba-laba. Bisa kalian lihat. Jadi yang diibaratkan kaki Dewa Wisnu. Isinya ini berisi tentang kedua telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu. Ini kepunyaan Raja Dunia yang gagah, berani, yang termansur Purnawarman, penguasa Tarumanegara. Jadi maksud dari prasasti ini menjelaskan bahwa kaki dari raja ketiga itu, yaitu Raja Purnawarman, menjelaskan bahwa raja tersebut raja dunia yang gagah dan berani dan juga termansur. Kedua, prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ini dibuat sekitar 400 Masehi dan ditemukan di perkebunan kopi milik Jonata di Ciampea, Bogor. Pada prasasti ini terdapat kedua jejak telapak kaki dari gajah, menunjukkan kedua telapak kaki gajah tersebut yaitu jejak kaki gajah yang cemerlang seperti air wata, kepunyaan penguasa Tarumanegara yang jaya dan berkuasa. Jadi kalian bisa lihat dari gambar-gambar tersebut. Oke, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Elizabeth Reva, lanjutan tentang prasasti Tugu. Baik, di sini saya Elizabeth Reva akan menjelaskan lanjutan dari prasasti. Prasasti ketiga yang akan saya bahas adalah Prasasti Tugu. Sama seperti namanya, Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, di sini gambarnya. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang dan isinya paling panjang di antara peninggalan yang lain. Nah, sama seperti di pembahasan pertama dan kedua, bahwa prasasti Tugu ini adalah prasasti yang paling terkenal di antara prasasti yang lain. Karena isi prasasti Tugu menyatakan letak ibu kota Kerajaan Tarumanegara dan menerangkan penggalian sungai Cadrabaga oleh raja di Raja Guru dan penggalian saluran sungai yang bernama Gomati yang panjangnya 11-12 km oleh Purnawarman. Nah, sudah jelas di sini prasasti Tugunya dan di sini ada gambarnya, dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Rafika Septiana. Saya Rafika Septiana, di sini saya akan menjelaskan tentang Anca. Selain prasasti yang dijelaskan tadi, di sini juga terdapat Anca. Anca sebagai peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang bisa menjadi bukti sejarah keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Anca dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Anca Rajasari, termasuk Anca Tua. Anca Rajasari ini tidak diketahui secara pasti lokasi penemuannya yang asli. Namun diperkirakan ditemukan di daerah Jakarta. Anca Rajasari ini menggambarkan Raja Purnawarman yang memiliki sifat seperti Dewa Wisnu. Yang kedua yaitu Anca Wisnu Cibuaya I, berasal dari abad ke-7. Anca ini dianggap melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Purnawarman yang membuktikan adanya aliran seni di Jawa Barat.
Anca Wisnu Cibuaya I memiliki persamaan dengan anca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kamboja. Anca ini juga memiliki persamaan dengan langgam seni Pallawa dari India Selatan. Dan yang terakhir yaitu Anca Wisnu Cibuaya II. Anca Wisnu Cibuaya II diyakini berusia sangat tua. Anca Wisnu Cibuaya II ini memiliki persamaan dengan yang ditemukan pada anca seni Pala pada abad ke-7 dan 8. Tidak hanya prasasti dan candi, peninggalan kerajaan Tarumanegara diperkirakan juga terdapat pada kompleks percandian Batujaya di Karawang, Jawa Barat. Kompleks percandian tersebut terletak di Desa Sagara, Kecamatan Batujaya, dan Desa Teluk Bulu, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Di dalam kompleks tersebut terdapat sekitar 62 situs candi dan letaknya di tengah persawahan dan dekat dengan permukiman penduduk. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Haslia. Perkenalkan, nama saya Dewi Haslia. Saya di sini akan menjelaskan akhir dari masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Keruntuhan kerajaan ini diperkirakan terjadi di pertengahan abad ke-7 Masehi. Selama 3 abad, kerajaan ini berdiri sehingga mengalami masa kejayaan, namun hingga pada akhirnya hancur tak tersisa. Setidaknya terdapat 2 faktor utama yang membuat Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan. Berikut di antaranya: serangan Kerajaan Sriwijaya. Serangan ini diperkirakan terjadi di tahun 650. Terlihat dari isi prasasti Kota Kapur yang menyebut Dapunta Hyang Srijayanasa melancarkan serangan terhadap bumi Jawa. Hal ini dikarenakan kerajaan tersebut tak mau tunduk dengan Sriwijaya. Serangan ini terjadi dan diperkirakan bersamaan dengan keruntuhan Tarumanegara dan Wuling di akhir abad ke-7. Tarumanegara pecah. Pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh diambil dari naskah Wangsakerta, meski kebenarannya sempat diragukan. Disebutkan bahwa Ninggawarman yang berkuasa di tahun 666 disebut banyak memberi amanat kepada raja-raja kecil di daerah untuk mewakilinya. Kekuasaan dari kerajaan-kerajaan itu meningkat signifikan. Galuh berada di dekat wilayah Cirebon yang memilih berpisah dari Tarumanegara. Sementara penerus Ninggawarman justru memilih mengubah kerajaannya menjadi Sunda. Berakhirnya Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan kemunculan 2 kerajaan ini, Galuh dan Sunda, yang kemudian menjadi kerajaan terbesar di Jawa Barat pada masanya.